dan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah yang berkuasa dan yang telah menjadi tempat perlindungan dan perisai kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Godly Family yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa di tahun yang baru ini Tuhan masih mengaruniakan hikmat-Nya, penyertaan-Nya buat setiap kita. Kita mau sama-sama memuji, mengagungkan Dia, karena hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Melukiskan
dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap kesalahan yang kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, melalui pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak dan Ibu berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri kita, memohon pengampunannya, memohon Ia melayakkan kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Ya Tuhan, inilah Tuhan pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami datang dengan merendahkan diri kami Tuhan, merendahkan hati kami. Kami adalah umat-Mu yang berdosa. Kami mohon kiranya Engkau sendiri melayakkan kami Tuhan, Kau memberikan kami pengampunan-Mu, agar kami Tuhan boleh kembali datang ke hadirat-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengaku Tuhan, melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali melukai hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan. Kiranya Kau sering mengampuni kami Tuhan. Ketika kami sering mengeluh, ketika kami sering bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Kiranya Kau sering menyadarkan kami Tuhan, karena Engkau sendiri selalu menyertai kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk diajar, untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang baru di tahun yang baru ini Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan dengarlah berita anugerah yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai dengan ke-39 dan berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kita adalah umat-Nya yang telah dipilih dan dikuduskan. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita bersuka cita. Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan sekarang saatnya bangkit nyatakan damai yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya duduk jemaat yang terkasih. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mau mendengarkan
khotbah yang akan disampaikan sebentar lagi. Kiranya seperti lagu ini, kita memiliki hati yang haus akan firman Tuhan. Ya Tuhan, penuhkanlah bejanaku. Bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku Silakan teman-teman duduk kembali. Shalom saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, marilah kita duduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur pada tahun yang baru 2021, minggu pertama, Engkau memberikan kesempatan kepada kami
untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan, pada saat ini berbicaralah kepada kami, sekiranya firman-Mu akan menguatkan kami, memberi bekal kepada kami untuk melangkah maju di dalam tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kita semuanya sudah mengalami kesulitan dan kesukaran pada tahun yang lalu. Gara-gara COVID, pandemik, banyak hal kita tidak bisa bekerja. Banyak teman-teman kehilangan pekerjaan, juga banyak teman-teman gajinya dipotong, juga banyak orang kerjanya harus mundar-mandir, tapi karena pandemik tidak boleh mundar-mandir. Karena PSBB semuanya harus tinggal di rumah. Lebih daripada itu, kita juga punya teman-teman yang kita kasihi. Karena COVID meninggal dunia. Kita merasa sedih tahun lalu situasinya demikian rupa. Tapi apa boleh buat? Apa yang akan saudara katakan? Tapi ada satu hal, kita mengucap syukur bahwa kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih hidup. Bukan kita harus bersyukur selama tahun 2020, masa pandemik, kita tidak terkena COVID. Kita sembuh, kita sehat, kami bersyukur. Tetapi siapa berani mengatakan bahwa 2021 situasi dan kondisinya akan menjadi apa? Kita masih tahu bahwa COVID masih berjalan terus. Sudah berganti tahun, tapi COVID-nya tidak berhenti. Dia juga ikut merayakan tahun baru. Ikut kita, di sekeliling kita. Seolah-olah COVID itu juga merasa sukacita bisa masuk ke 2021. Masih belum ada suatu kekuatan medis atau ilmu apapun yang bisa membasmi COVID. Dan COVID seolah-olah bersukaria sampai sekarang. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak takut? Kalau tahun ini kita terkena COVID bagaimana? Semua orang bisa takut kan? Lalu tahun ini tahun apa? Saudara-saudara, kita selalu mengharap pada tahun yang baru, ada resolusi yang baik, ada cita-cita yang bagus. Kita kepingin tahun yang baru itu mempunyai suasana yang baru. Tapi kelihatannya kita sulit pada tahun yang baru ini berani membuat satu cita-cita yang baik. Sepertinya banyak orang agak takut. Apalagi tahun ini, tahun 2021. Saudara tahu enggak? Menurut penanggalan Tionghoa, tahun 2021 ini tahun apa? Tahun sapi. Tahun sapi, saudara-saudara. Kalau menurut pepatah Tionghoa, ada orang bilang gini, sapi itu kalau dalam bahasa Mandarinnya itu bisa saja mempunyai pepatah yang berkata demikian, Zhou Niu Zhou Ma. Artinya menjadi sapi, menjadi kuda. Maksudnya hidup kita itu susah. Seperti sapi, seperti kuda. Ya itu show-nya yang tahun baru ini. Tetapi saya teringat satu cerita tentang sapi. Suatu hari ada seekor babi itu tanya sama sapi. Sapi, kamu ini kok dikatakan sama orang-orang sapi itu bagus, sapi itu baik. Sedangkan kamu bisa kasih manusia apa? Paling-paling cuma susu sapi sama daging sapi. Kalau saya babi, saya bisa memberikan banyak kepada manusia. Ya, saya bisa dijadikan ham. Saya bisa
kaki babi juga laku, banyak orang suka makan kaki babi. Sampai hidung saya, kuping saya, sampai ekor saya, semua bisa bermanfaat kepada orang. Tapi kenapa orang kok enggak senang sama saya babi ini? Kok memuji-puji sapi? Lalu sapi itu bilang begini sama babi, kamu saya enggak mengerti. Saya ini sapi memberikan manfaat kepada orang itu semasa saya masih hidup. Coba saya bantu manusia menarik kereta. Saya bantu petani membajak di sawah. Lah kamu sampai mati baru bermanfaat. Semasa hidup kamu tidak bermanfaat. Makanya orang tidak senang sama kamu, senang sama saya. Saudara-saudara memang betul. Kalau tahun ini tahun sapi, tidak apalah saudara-saudara. Yang penting kita ini bagaimana semasa hidup bisa berguna kepada orang lain. Nah, Tuhan mengizinkan kita hidup sampai sekarang. Tuhan juga tahu tahun ini tahun yang susah, masih susah. Karena COVID belum selesai. Ya toh? Masih bisa ada bahaya. Nah, coba dalam situasi kondisi seperti sekian ini, saudara kepingin berkata apa kepada Tuhan? Minta apa kepada Tuhan? Apa yang saudara minta tahun ini kepada Tuhan? Saya tidak tahu saudara-saudara pada tahun baru tanggal 1 kemarin itu saudara berdoa apa sama Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi coba saya terka ya. Mungkin saudara bilang gini sama Tuhan, Tuhan semoga 2021 ini Tuhan berkati usaha saya bisa maju. Tuhan semoga tahun 2021 ini jangan sampai Tuhan saya ini kena COVID. Ini saya kira menjadi permintaan yang paling besar kepada Tuhan. Tapi adakah antara saudara berdoa begini, Tuhan saya ingin pada 2021 itu lebih cinta Tuhan, lebih suka melayani Tuhan. Saya mau mencari jiwa pada tahun 2021 ini. Adakah yang berdoa demikian? Mungkin sedikit. Tapi baiklah kita realistis ya. Kita tidak usah sok suci, sok rohani. Kita tidak perlu sok suci, sok rohani. Kita realistis saja. Kalau saya minta kepada Tuhan tahun ini, Tuhan berkati usaha saya. Karena tahun lalu sudah ambur-adur, ya, macet semuanya, toko tutup, ya, bisnisnya enggak jalan lancar. Saya minta Tuhan tahun ini usaha saya Tuhan pulihkan. Saya minta tahun ini Tuhan berikan saya kesempatan jangan sampai saya kena COVID, saya masih bisa hidup. Apakah doa demikian itu salah? Saudara-saudara, apakah doa demikian itu salah? Tidak. Emangnya Tuhan itu, Alkitab itu cuma mementingkan kerohanian kita, tidak mementingkan jasmani kita, tidak mementingkan hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab tidak pernah membedakan ini rohani, ini jasmani. Kalau Alkitab itu rohani, kalau makan soto itu jasmani. Tidak pernah Alkitab itu membedakan begitu. Malah Alkitab berkata demikian. Jikalau hubungan kita dengan Tuhan tidak normal, terputus-putus, maka hal itu akan mempengaruhi jasmani kita, sekuler kita, kehidupan sekuler kita itu akan terpengaruh oleh karena kita hubungan dengan Tuhan putus atau renggang. Contoh, Israel karena menyembah berhala, berarti kan hubungannya sama Tuhan kan renggang, jauh. Mereka tidak mau sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Mereka juga walaupun ngomongnya percaya sama Yehova, tapi masih menyembah berhala. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan marah. Tuhan marah mengutus bangsa lain untuk menghabisi negara Israel. Akhirnya orang-orang Israel itu ditawan ke Babil. Mereka kehilangan kebun, kehilangan sawah, kehilangan rumah,
kehilangan anggota keluarga, menjadi tawanan di Babel. Saudara, habis toh? Kenapa? Karena hubungan mereka dengan Tuhan putus. Tetapi pada waktu orang Israel itu di Babel bertobat mereka, sadar bahwa mereka itu lupa akan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan, makanya dihukum sama Tuhan. Hidup sekuler mereka itu habis semuanya. Tidak ada keuntungan apapun. Ekonominya habis, semua habis. Bertobat. Nah, setelah bertobat, Tuhan menggerakkan Raja Persia yang namanya Koresi. Itu mengizinkan orang-orang Israel itu kembali ke tanah kampung halaman mereka. Mereka kembali mendapatkan tanah mereka, kembali mendapatkan rumah mereka, kembali mendapatkan sawah mereka, kebun mereka. Mereka sukacita. Kenapa? Hubungan mereka dengan Tuhan pulih kembali. Saudara-saudara, berarti kerohanian kita dan hidup sekuler kita itu sejajar, seimbang. Kalau kerohaniannya naik, ya kehidupan sekulernya juga naik. Kalau kerohaniannya turun, bisa-bisa ini juga turun, suatu saat akan turun, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu renggang atau jauh. Tetapi saya puji Tuhan. Karena apa? Selama pandemik ini, saya perhatikan dan saya melihat banyak anggota jemaat kita itu melalui WA, melalui YouTube, melalui Zoom, suka membaca renungan-renungan, saling mengirimin berita-berita rohani untuk saling menguatkan dan ada yang saling mendoakan. Ya melalui WA, YouTube dan Zoom dan sebagainya banyak yang belajar tentang Alkitab. Luar biasa ya. Jadi seolah-olah pandemik ini ada untungnya. Kita bersyukur gara-gara pandemik jemaat kita itu makin mengerti Alkitab, makin mau banyak berdoa. Ya toh, apalagi tentang doa. Saya yakin selama pandemik ini doanya orang Kristen itu lebih banyak daripada sebelum pandemik. Karena apa? Karena semuanya takut mati. Jadi banyak berdoa. Ya saya juga berdoa toh, siapa kepingin mati ya doanya lebih banyak daripada semula. Dulu masa doakan takut mati, nggak ada pandemik. Sekarang ini pandemik bisa di mana-mana terkena, siapa yang bisa menjamin? Oleh karena itu, okelah, kalau saya melihat jemaat kita selama pandemik ini kerohaniannya sepertinya meningkat. Karena di rumah kan enggak bisa, di rumah terus kan, kena PSBB enggak bisa kemana-mana. Keluar kota juga takut, keluar rumah juga takut. Ada orang berbulan-bulan enggak berani keluar karena takut kena virus. Di rumah terus ngapain? Ya karena takut mati. Jadi banyak baca Alkitab. Banyak orang ngirimin berita-berita tentang renungan-renungan harian dan sebagainya. Okelah, biarlah ini menjadi suatu batu pijakan kita untuk melangkah ke depan. Ke 2021 ini. Apa yang harus kita lakukan? Selama 2021 itu dengan modal rohani yang kita punya. Selama pandemik ini kita sudah banyak bacaan rohani. Bahkan tidak jarang jemaat berkata, saya dengarkan khotbahnya si A, si B, si C. Kenapa? Di YouTube saudara bisa buka, banyak pendeta-pendeta baik dalam negeri, luar negeri. Saya juga dikirimi khotbah-khotbahnya dalam negeri, luar negeri. Banyak. Jadi saya yakin jemaat juga terima dan juga bisa membuka, kepingin dengarkan khotbahnya si A, khotbahnya si B, khotbahnya si C. Ya puji Tuhan. Jadi sudah banyak mendengarkan khotbah dari berbagai
gereja dan pendeta juga sudah banyak baca renungan-renungan harian atau tulisan-tulisan yang nadanya memberikan kekuatan kepada kita. Jadikanlah ini modal untuk melangkah ke depan. Lalu persoalannya bagaimana melangkah? Kan gitu toh, bagaimana melangkah? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, entah berapa banyaknya, ratusan saya kira, sudah lebih dari ratusan ribuan. Tuhan itu selalu ingin membimbing kita. Ayat-ayat itu banyak sekali. Tuhan ingin mengajar kita, Tuhan ingin membimbing kita, Tuhan ingin memberkati kita. Banyak. Nah, pada pagi hari ini saya cuma ambil 3 ayat saja. Semuanya dari Mazmur, gampang-gampang saja. Yang pertama, Mazmur 25 ayat 12. Yang berkata demikian, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya ucapkan sekali lagi ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara-saudara, kepingin enggak saudara tahun ini mau bekerja apa? Mau usaha apa? Bagaimana supaya enggak rugi? Kepingin enggak? Ya kepingin toh, siapa enggak kepingin? Tahun ini saya mau rencana begini begitu, kepingin enggak? Ya kepingin. Jadi Tuhan bilang kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Yaitu siapakah orang yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut saudara? Takut itu abstrak ya. Takut apa? Takut ya gemetar ya takut. Melarikan diri ya takut. Takut itu tidak kelihatan, abstrak. Nah, yang dimaksud takut akan Tuhan itu bukan melarikan diri dari Tuhan. Bukan hidup dalam ketakutan. Kalau kita menjadi orang Kristen hidup dalam ketakutan, ngapain kita jadi orang Kristen? Gitu kan? Jadi menjadi orang Kristen itu bukan hidup dalam ketakutan. Tapi Alkitab mengatakan kita harus takut akan Tuhan. Nah, apa artinya? Kita ambil satu contoh yang jelas dari Ayub. Dari Ayub pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian. Ayub itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Oh, ini jadi artinya takut akan Tuhan. Jadi seperti Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Berarti takut akan Tuhan itu artinya menjauhi kejahatan. Kalau menjauhi kejahatan kita semua mengerti kan? Ya jangan berbuat jahat lah. Nah, bagi orang yang semacam demikian Tuhan berjanji, saya akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, saudara. Yang harus dipilihnya. Artinya masing-masing itu punya jalan. Tidak sama. Jadi kalau saudara berdoa untuk tahun ini, saudara jangan tiru-tiru orang lain. Saudara jangan bilang, Tuhan itu loh teman saya jual soto. Wih laris sekali saya juga kepingin jual soto. Itu soto itu jalannya dia, tapi soto tidak tentu jalannya saudara. Jangan ikut-ikutan orang. Itu rezekinya dia, itu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Tapi jalan yang Tuhan akan tunjukkan kepada kamu mungkin bukan jualan soto, bisa saja jualan rawon. Begitu kan? Jadi saudara harus berdoa, tunduk kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan yang harus kau tempuh. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Mazmur 31 ayat 4. Ya, saya bacakan ya. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Apa artinya bukit, batu dan pertahanan? Itu artinya Tuhan itu adalah satu-satunya yang aman. Saudara jangan dengarkan omongannya orang-orang pinter ya.
orang-orang pinter ya, ahli-ahli Singsek, Guamia dan sebagainya tahun ini akan bagaimana. Mereka tidak berani bilang saya ini gunung batu dan perlindungan. Saya jamin tahun ini kalau kamu nuruti aku, kamu akan sukses. Adakah orang pinter berani ngomong begitu? Enggak ada. Kalau ada dia sukses dulu, dia kaya dulu. Enggak usah jadi penasihat kita toh. Nah, hanya Tuhan menjadi andalan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan yang kedua ini menganjurkan kita itu mengandalkan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun dan membimbing kita. Menuntun dan membimbing. Nuntun itu artinya langkah demi langkah. Ya, membimbing itu ya mengajari, mengarahkan, itu namanya membimbing. Menuntun itu langkah demi langkah. Jadi langkah demi langkah kita perhatikan apa tanda-tanda Tuhan memberi petunjuk kepada saudara untuk saudara lakukan tahun ini. Karena Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik untuk kita dan Tuhan akan melindungi kita. Kenapa? Tuhan sendiri ngomong, saya ini gunung batumu dan pertahananmu. Aman di dalam Tuhan. Walaupun masih pandemik, walaupun sekarang COVID-nya sudah berubah, variannya berubah, makin cepat, makin ganas. Vaksin masih belum jamin 100% aman. Pagi ini saya lihat berita di luar negeri, dia bilang begini vaksin itu. Di luar negeri sudah banyak yang divaksin, tapi ada yang efek sampingannya berat, ada yang mati, ada yang sudah divaksin, kena lagi COVID. Jadi berarti vaksin kali ini, entah vaksin itu bikinannya mana, masih belum sempurna, karena kita mengerti vaksin ini masih baru dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun itu sudah dikeluarkan itu memang terpaksa. Sebetulnya belum boleh, menurut saya, tidak mungkin vaksin. Kalau mau vaksin cacar, seumur hidup toh, masa saudara cacar 2 kali, 3 kali. Sekali cacar ya sudah, seumur hidup tidak kena cacar. Itu vaksin namanya. Tapi vaksin COVID ini tidak begitu, sekarang ini terpaksa dipakai dulu untuk menjaga. Ya syukur-syukur kalau saudara disuntik nggak ada efek sampingnya. Kalau ada efek sampingnya bagaimana? Ya efek sampingnya kalau ringan nggak apa-apa, pusing-pusing, mual-mual. Tapi efek sampingnya kalau mati apa? Nggak mati kena COVID, mati kena vaksin, saudara-saudara. Ya toh kita nggak berani menjamin semuanya. Ya kalau mau divaksin ya nggak apa-apa, berdoa dulu Tuhan. Kalau saya divaksin, moga-moga nggak ada efek sampingannya, jangan sampai saya mati, gitu kan? Berarti Tuhan itu satu-satunya perlindungan dan gunung batu. Itu janji Tuhan. Yang mana Tuhan juga cuma bilang, bukan bilang, kamu masuk ke bentengku ya, tak lindungi. Sudah kamu tenang-tenang di rumah, nanti tak jamin, tak kirimkan makanan, minuman. Enggak, Tuhan akan membimbing dan menuntun aku mengarah ke suatu jalan yang sukses. Jalan yang harus saya tempuh, pekerjaan yang saya harus kerjakan. Ya, ini yang, dan Alkitab mengatakan, dan oleh karena namamu. Jadi nama Tuhan menjadi jaminan, saya menjadi jaminan, saya akan lindungi. Tapi nama Tuhan juga punya 2 arti. Apakah pekerjaan saya ini bisa memuliakan Tuhan? Itu arti yang kedua. Arti yang kedua jaminan. Nama saya jaminan. Tapi arti kedua, apapun yang kamu lakukan jangan memalukan saya ya. Apapun yang kamu melakukan muliakan nama saya. Jadi doa saudara begini, Tuhan saya kepingin kerja begini, tapi bisakah di dalam kerjaan ini saya memuliakan Tuhan? Kalau pekerjaan yang saudara kerjakan itu tidak bisa memuliakan Tuhan, jangan lakukan. Itu udah betul. Berdoa lagi, Tuhan kelihatannya pekerjaan ini, saya ini banyak bergelut dengan barang-barang palsu. Waduh, enggak wis nanti ini repot ini. Ya berhentikan, walaupun itu sepertinya menguntungkan. Tetapi itu mencelakakan saudara-saudara, mencelakakan. Pernah ada jemaat kita, ya saya tidak sebut nama, itu sudah lama.
Cari pekerjaan yang menguntungkan. Menjiplak. Jiplak sesuatu ya, saya tidak berani ngomong lebih rinci. Nanti saudara tahu siapa orang. Menjiplak sesuatu. Tangkap sama polisi. Kamu kenapa memalsukan barang itu? Tangkap, masuk penjara. Nah setelah sekian tahun dia keluar, dia bertobat. Loh dia orang Kristen loh, dia jemaat kita loh. Dia waktu itu juga aktivis di gereja kita loh. Kenapa dia akan memalsukan sesuatu? Ya ditangkap sama polisi, ini kan tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, tapi akhirnya teman itu sekarang sukses. Puji Tuhan, setelah dia sadar, jangan memalsukan. Itu yang kedua. Terakhir, Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8 berkata demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Nah ini diulangi lagi itu, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah ayat ini ada 3 hal yang akan dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama mengajar. Mengajar itu dalam bahasa Inggrisnya instruksi. Memberikan instruksi kepada kita. Instruksi. Lalu menunjukkan itu memberitahu, mengajar. Ya, itu yang kedua. Ketiga, matanya melihat kepada aku. Jadi dia peduli sama kita. Jadi Tuhan itu bukan cuma duduk di surga, kasih berkat, sudah lalu Tuhan jalan-jalan. Tidak, mata Tuhan masih terus memandang kita, mengamati kita, peduli sama kita. Aman kita merasa kalau ada mata Tuhan selalu melindungi kita. Bukankah? Jadi yang ketiga, 3 cara ini adalah Tuhan yang akan menolong kita. Supaya kita itu diajar. Kita ini harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan sok pinter. Jangan bilang, sudahlah saya ini sudah pengalaman, enggak lah. Suatu hari ada jemaat kita, ini juga jemaat kita ini. Dia akan bisnis dengan seseorang. Istrinya merasa enggak enak, bilang sama suaminya, jangan sama orang itu. Loh kenapa? Kamu kenal dia? Enggak kenal, tapi saya merasa enggak enak. Sudahlah kamu perempuan jangan ikut-ikut. Saya ini kan bekerja, saya ini pengalaman, saya tahu lah saya enggak mungkin akan ditipu sama dia, enggak mungkin lah saya ini sudah pengalaman kerja. Tapi istrinya itu ngotot. Karena apa? Dia merasa Tuhan bicara sama dia. Bilang sama dia, suaminya jangan bekerja sama dengan orang itu. Tapi dia enggak mau nurut. Ngotot. Wah istrinya tambah takut, terus maksa. Akhirnya suaminya, ya syukur-syukurlah suaminya itu nurut sama istrinya. Ya sudahlah, daripada saya ini diributi sama bojoku tiap hari. Sudahlah, ya sudahlah, enggak jadi. Orang itu marah. Loh, kita ini sudah pertemuan berapa kali, kita makan di restoran sudah berapa kali, habis uang sekian. Sekarang kamu bilang enggak jadi. Gimana ini? Apa alasannya enggak jadi? Apa salah saya? Suaminya itu enggak bisa ngomong apa-apa. Dia bilang, sorry. Istri saya ini enggak setuju. Saya ini, lu kok urusan sama istrimu? Iya, maaf. Saya ini daripada saya kerja sama kamu, gegeran sama istri saya, lebih baik saya minta maaf. Kemudian setelah berapa bulan kemudian, betul juga ketahuan bahwa orang itu penipu. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Tuhan kasih instruksi, Tuhan kasih nasihat melalui istrinya. Dia nurut, lolos dari jebakan orang yang kelihatannya itu manis, kelihatannya itu sukses, kelihatannya itu kaya, punya banyak modal, tapi akhirnya penipu. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang saya berikan kepada saudara sekalian. Jadi 3 ayat ini, yang pertama ialah takut akan Tuhan, jauhilah segala kejahatan. Kedua, bersandarlah kepada Tuhan. Ketiga, ikutilah petunjuk Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Kita berdoa. Tuhan, kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami,
tahun ini. Walaupun saat ini kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan tahu jalan kami masing-masing itu apa. Tuhan tunjukkanlah kepada kami, supaya kami menemukan jalan yang terbaik untuk kami. Supaya kami pada tahun ini betul-betul boleh Kau lindungi dan Kau berkati. Supaya kami tidak menjadi sengsara, menderita atau sampai kekurangan apapun. Karena Engkau pasti akan memberikan kecukupan kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita berdiri, kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan untuk membaharui pengakuan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa, akan saya panjatkan doa, saudara ngikuti di dalam hati saudara. Ya Tuhan, ya Allah kami, sekali lagi kami berterima kasih. Selama tahun 2020, di mana masalah COVID-19 merajalela di seluruh dunia. Sampai saat ini Tuhan Engkau masih melindungi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan kami berdoa, walaupun kami masih menyadari tahun ini COVID-19 belum selesai. Bahkan COVID-19 berubah wajah, bentuk dan menjadi COVID yang lebih ganas. Kami berdoa, Tuhan lindungilah kami masing-masing Tuhan. Lindungilah keluarga kami. Jangan sampai ada anggota keluarga kami yang terkena COVID dan meninggal. Tuhan tolong Tuhan, supaya lindungi keluarga kami masing-masing menjadi keluarga yang masih utuh, masih sehat, masih sukacita. Tuhan tolonglah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya jemaat kami betul-betul menemukan jalan yang baru yang Kau tetapkan kepada kami di dalam masa pandemik ini. Berkatilah Tuhan masing-masing punya pekerjaan, berkatilah masing-masing punya usaha, berkatilah masing-masing punya cita-cita. Supaya mereka tahu tahun ini Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan masih mencintai mereka, Tuhan masih melindungi mereka, Tuhan masih akan memberkati mereka. Tuhan supaya tahun ini mereka tidak menderita kerugian yang besar. Tuhan pulihkan. Tolonglah supaya masing-masing tetap cinta akan Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya pemerintah kita khususnya Indonesia di mana Satgas Peduli Covid ini berusaha untuk menasihati rakyat untuk menjaga protokol yang baik. Kami mohon Tuhan baik dari pihak Satgas, baik dari pihak rakyat boleh bekerja sama sehingga bisa mengurangi menjalarnya COVID ini. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan ekonominya, rakyat boleh hidup sukacita kembali. Tuhan tolonglah pemerintah kami, Presiden Jokowi. Berikan beliau bijaksana untuk mengatur ekonomi tahun ini Tuhan. Karena kami menyadari gara-gara pandemik ini, ekonomi Indonesia juga terpengaruh menjadi merosot. Tuhan tolonglah Bapak Presiden kami, agar beliau
dibantu oleh menteri-menteri yang setia, boleh mengatasi baik pandemik, baik ekonomi, baik politik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyadari banyak rumah-rumah sakit penuh pasien-pasien. Ruang-ruang IGD penuh pasien-pasien COVID. Tuhan tolonglah Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang berdiri di paling depan. Tiap harinya bergumul dengan pasien-pasien COVID. Lindungilah para medis, lindungilah dokter-dokter kami Tuhan. Jangan sampai ada para medis dan dokter-dokter menjadi korban karena COVID ini Tuhan. Berkasihanilah kepada kami yang ada di Indonesia. Namun juga kami mohon Tuhan berkasihanlah kepada dunia ini. Berikanlah kami kesempatan Tuhan karena COVID ini semuanya bertobat. Dan Tuhan cepat angkat COVID ini dari dunia ini. Sehingga dunia boleh hidup normal kembali. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Godly Family yang terkasih, sebentar kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita memberikan respon kita dengan ucapan syukur kita. Kita mendedikasikan diri kita. Kita berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaikan bintang-bintang yang bercahaya, kita mau menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadikan aku dewasa dalam-Mu, berikanlah hatimu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, berpegang dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan
dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena atas oleh anugerah Tuhan saja kami boleh mengikuti ibadah kami pada sampai saat ini. Kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan, bukan hanya uang kami, melainkan hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi alat perluasan kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan mesti memberkati para pengurus yang akan mengelolanya. Kiranya Kau juga boleh memberkati setiap diaken dan majelis. Terima kasih ya Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kembali ke tengah-tengah hidup kita sehari-hari. Kita mau menjadi laskar Kristus yang bercahaya, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan mesra Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh.